Salam sade, salam cuan. Pasti ada cuan lah kemarin-kemarin ya, dikit-dikit ya, udah lama nggak ini. Ya ada juga yang pagi ini cuannya ketunda. Banyak yang ngomel komen di YouTube ya, Indodax lagi maintenance ya, biasa kadang ngulah dikit maintenance. Service ya kan. Ketunda dikit nggak apa-apa, jangan buru-buru. Miss one moment ya nggak apa-apa lah ya. Sedikit ini ya Indodax dari dulu ya. Eh, tapi semua ada sisi positif negatifnya ya kan. Secara ini safety sebenarnya Indodax ya safety dibandingkan yang lain-lain Anda pakai extends luar gitu. Tapi ya sisi kekurangannya ya begitu, pas maintenance-nya begitu. Dari dulu banyak yang ngeluh soal maintenance ya, terus kelamaan pula ya. Ya, mudah-mudahan inilah ada perbaikan manajemennya ke depan ya. Jadi hari ini eh, sedikit ya market dari semalam dengan hari ini pagi dikocok-kocok juga ya. Ya begitulah dikocok-kocok, intinya leverage juga yang sangkut long atau short dia kocok begitu, jadi berkurang ininya kan. Nah, terus juga dia squeeze atas, squeeze bawah ya begitulah kondisi market. Cuma volumenya tinggi sekarang, banyak yang udah masuk juga ya. Ini saya buat saya buat video market cap udah balik 1 triliun 13 billion. Volume juga 110,2 billion. Dominance BTC dominance di 41,3 ya. Bagus juga lah. Jadi altcoin masih ini. BTC sekarang agak drop. Tadi pagi dia nutupnya bagus ya. Daily-nya nutupnya 22.400 ya kan. Habis nutup disorong ke atas gitu ya. Dicoba sorong ke atas sampai 22.800 something gitu, udah ketendang lagi ke bawah. Sekarang di posisi 21.880. Nih saya buat video posisinya gitu ya. Semalam 2 hari ini yang benar-benar disorong, yang ngaceng candlenya Ethereum ini sekali, Ethereum sama Ethereum klasik ya. Polygon ya kan. Terus Uniswap juga lumayan belakangan ini, minggu ini. NIR protokol juga lumayan juga naiknya ya, NIR ya, total ya. Sandbox juga lumayan overall. Torchain juga lumayan, Run ya. Ya beberapa altcoin lumayan lah ininya ya kan. Nah cuma kalau udah gini CVX juga bagus ya, Convex Finance, total juga. Oli Doda kumat lagi dia. Tapi ya gitu, sementara jangan FOMO yang gitu-gitu, dan naik jangan FOMO mau masuk mau ikut, itu sangkut nanti Anda kondisi begitu. Pancingan ada, hati-hati ini seperti kita bilang ya. Ini udah banyak yang mulai FOMO lagi, Fear and Greed juga udah mulai naik lama di extreme fear ya, baru dia keluar dari sana. Ini extreme udah di 30. Jadi market ini hari ini ya kita lihat begitu, kita harus nunggu juga. Ini market masih saya lihat nanti kembali lagi mungkin ke 22.000 something kita lihat, tapi nggak terlalu gimana mau disorong mungkin hari ini, karena mereka juga nanti kita lihat juga lah. Semalam padahal udah hijaunya bagus, terus juga Nasdaq tergelincir, S&P dari hijaunya bagus terus jadi merah ya kan. Ini tadi pagi juga begitu. Tadi pagi pas pas buka market Asia rada hijau, terus akhirnya tergelincir saham Hong Kong Hang Seng, buka hijau, nggak selang lama merah tergelincir ya.
saham Tokyo Nikkei hijau tipis sedikit. S&P juga tergelincir. S&P 200, S&P Asia agak merah dikit. Ini juga mereka nunggu market ini Eropa buka. Hari ini juga pengaruh nanti kita lihat. Maka kita lihat hari ini gimana nanti data apa unemployment di UK, di British ya, yang ngaruh nanti data CPI Europe keluar hari ini nanti jam 5 itu mungkin agak pengaruh ke dolar ya. Kalau dia hari ini andai kata inflasinya bagus, euro menguat dikit, nah mungkin dolar melemah ya, itu BTC mungkin nanti akan naik lagi. Jadi di situ ada korelasinya juga. Jadi kita tunggu juga gimana nanti jam 5 sore di sana di Indo jam berapa? Jam 7-an ya? 7 maghrib gitu ya. Saya lupa perbedaan waktunya. Jam 7 jam 8 mungkin maghrib ya. Kalau di sana euro dia sekitar jam 5 pengumumannya, dia punya CPI ya. Andai kata CPI-nya ada nurun dikit, mungkin euro akan kuat. Nah, kalau euro naik dikit, kesorong positif, mungkin ya dolar akan melemah, koreksi lagi. Nah, dolar koreksi, maka BTC mungkin akan naik lagi gitu, hijau ya. Tapi untuk sementara ini masih agak slightly merah ya, karena sekarang market Asia agak merah dikit ya. Dolar tadi pagi bukanya merah terus hijau dikit, makanya dia agak drop BTC. Tapi overall ini masih dikocok bandar juga. Yang penting volumenya tinggi, ini dia masih akan main di range nanti juga kembali lagi ke 22.000 something, 400, 500 gitu ya kan. Atau dia mau coba lagi, ini udah 2 kali ke reject ya. Pertama semalam di 22.600-an something ke reject sekali. Tadi pagi 22.800 something lah, hampir 22.900 ke reject lagi gitu ya. Mungkin dia mau coba tembus ke 23, kita nggak tahu ya. Coba lihat, beberapa technical analysis juga ada yang bilang masih memungkinkan dalam berapa hari ini kalau dia mau ke 23. Ada yang bilang sampai 25, ya masing-masing lah. Tapi saya kurang yakin bisa ke 25 gitu. Justru takutnya tergelincir ini ya, agak ada pancingan juga. Kita harus lihat lah hari ini pengumumannya ini sama besok Rabu juga penting itu ya. Rabu juga penting juga. Malam ini nanti agak-agak ini Lael Brainard itu dia hawkish atau enggak juga gitu. Dia ada speak, si Lael Brainard biasa bulan kemarin kan hawkish, habis dia speak market agak merah. Tapi ya tergantung, andai kata dia lihat market udah mulai merah, dia kalau nggak terlalu ini ya flat aja market gitu ya. Ya begitulah market juga, dimanfaatkan momen lah sama bandar, dikocok dulu atas bawah. Jadi buat yang the bear ataupun bull itu pasti koinnya jadi berkurang nilainya, di shake atas, dikocok gitu. Makanya kalau kenapa nggak bisa hold lama koin-koin begitu. Nah, asal market kena kocok begitu, nilainya makin mengecil gitu ya. Maka harus ada DCA. Nah, selalu saya ingatkan kalau kalian mau main koin bear atau bull, ya itu intinya jangan all in ya kan. Harus lakukan DCA. Dan juga nggak pernah tahu dia tahap ini dia sorong lagi ya kan, atau keturun lagi gitu. Anda yang pegang, itulah harus Anda manage DCA-nya ya. Anda harus ngerti hitung. Kalau Anda nggak ngerti, Anda mau ikut-ikutan, saya sarankan jangan main ya kan. Itu aja. Jadi video hari ini nggak banyak apa, kita tunggulah. Oh, saya jawab sekali. Ada yang tanya, kok tolong bahas itu rumor krisis
Coinbase. Yang saya tahu, yang saya cek di ininya itu udah dijawab sama komunitas Coinbase, community Coinbase ya. Menurut mereka itu FUD, berita FUD. Jadi istilahnya belakangan ini juga Coinbase ada yang serang gitu, kasih berita-berita FUD ya kan. Dia affiliate programnya dihentikan bener, tapi bukan berarti dia punya apa dia lagi kondisi krisis liquidity gitu ya, nggak, itu FUD menurut mereka ya. Kita nggak tahu lah, kita lihat lah. Ada yang tanya, kok kalau benar terjadi ada efek market crypto, efek kena dam itu ya kan. Tapi mudah-mudahan berita FUD lah, karena ini juga dari kalau saya lihat di Twitternya justru community Coinbase udah jawab beritanya itu FUD gitu, nggak benar gitu. Belakangan ini kita tahu, nah, mereka curigai juga saingannya di belakangan ini. Ya, saingan lah, dari dulu Coinbase juga setahu saya influencer, YouTuber yang dibayar sama Gemini sering ya nyerang Coinbase gitu. Jadi ada saingan bisnis lah di salah satu itu yang mereka curigai. Sering belakangan ini berita FUD itu juga kayaknya mereka curiga dari orang-orang Gemini gitu ya, itu exchange itu mereka berdua kan rebut market Amrik gitu ya. Itu aja sih. Jadi sementara masih nggak terlalu di ini, juga lihat ada bantahan dari community Coinbase ya. Saya rasa mungkin ya bener FUD gitu ya. Jadi begitu aja. Jadi video hari ini kita lihat sambil kita nunggu gimana hasilnya nanti euro CPI-nya. Andai CPI-nya positif, mungkin dia euro menguat dikit, bisa tekan dolar, berarti BTC mungkin akan hijau gitu ya. Tapi andai kata CPI-nya jelek, minus, euro ketekan, dolar menguat lagi, ya mungkin BTC cuma sideways begitu, mungkin ya di kisaran 22.200 sampai 400 gitu. Mungkin malam ini nggak coba sorong melewati 23 gitu ya, kemungkinan. Tapi nggak tahu lah, namanya market anomali belakangan ini ya, naik turun begitu nggak tentu. Kadang ya poinnya selalu saya bilang jalan terbaik adalah dengan cara dollar cost averaging, ya kan, DCA. Dengan Anda masuk tidak all in dengan DCA, itu udah paling aman lah dalam kondisi begitu ya. Jadi itu aja hari ini video kita, singkat kita lihat, agak wanti-wanti ininya. Besok mungkin lebih volatile lagi mungkin kalau kita lihat Rabu besok gitu ya. Ya kita lihat lah malam ini. Tapi yang udah pasti market udah mulai banyak yang FOMO, volume udah meningkat. Yang jelas masih ada kesempatan untuk naik mungkin lebih besar hari ini gitu ya. Dari sekarang saya buat video di 21.800 something, 21, mungkin nanti kembali lagi ke 22.400, 500, nah bisa aja gitu. Oke, jadi salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.